Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pemirsa pada program Dialog Khusus. Senang sekali rasanya saya Virus Asila pada program kali ini dapat menemani pemirsa yang mana pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Refwildon selaku Ketua dari Bank Sampah Sejahtera Bersama. Yang mana nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi terkait pengelolaannya, dampak, dan bagaimana nanti impact-nya kepada masyarakat dari program Bank Sampah Sejahtera Bersama ini. Nah, sudah bersama dengan kita hari ini, Bapak Refwildon, Ketua dari Bank Sampah Sejahtera Bersama. Kita sapa dulu Bapak Refwildon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Perjalanan tadi gimana Pak? Aman? Aman, lancar banget. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi kita udah membahas nih Pak tentang membridging bahwa Bapak merupakan ketua ya Pak dari pengelolaan Bank Sampah Sejahtera Bersama. Nah mungkin kita pengen tahu nih Pak, apa sih Pak sejarah lahirnya dari Bank Sampah Sejahtera Bersama ini Pak? Ya baik, Virus. Sejarah pertamanya Bank Sampah Sejahtera Bersama itu pertama sekali berdasarkan dari kita RW di Kelurahan Indarung itu menjadi RW terbaik di Kota Padang di tahun 2017. Jadi dari awal kita menjadi RW terbaik se-Kota Padang, makanya melalui Pak RW kita bentuk nih Bank Sampah. Alhamdulillah di situ udah terbentuk 3 orang pengurusnya. Alhamdulillah saya dipercaya jadi ketua. Terus ada sekretaris dan bendahara. Dan kita melakukan habis itu studi tiru lah, studi banding ke bank sampah yang lain. Awalnya dari situ berdirinya Bank Sampah, dari inisiatornya Pak RW. Berarti dimulai dari prestasi ya Pak, yang lalu diinisiator oleh Pak RW. Betul. Luar biasa sekali. Nah dari sejarah itu Pak, tentunya kita melihat visi ke depannya gitu Pak. Visi dari misi Bank Sampah Sejahtera Bersama ini sebenarnya apa gitu Pak? Kalau misinya Bank Sampah Sejahtera Bersama, kita dari awal mengedukasi masyarakat, bagaimana merubah kebiasaan lama masyarakat itu yang suka membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Kita coba untuk mereka melakukan pemilahan, karena sampah yang mereka buang itu yang selama mungkin masyarakat tidak menganggapnya ada nilainya, tapi alhamdulillah di bank sampah sendiri itu menjadi ada nilai ekonominya, nilai tambah lah buat masyarakat gitu. Dan visinya kita ya pasti tujuan akhirnya kita mau lingkungan itu bersih, sehat, indah. Dan saya pinginnya di lingkungan kita itu masyarakat itu udah nggak apa ya, nggak mau tahu dengan sampah lagi, istilahnya udah peduli. Nah itulah harapan kita nantinya gitu. Mulia sekali berarti ya Pak niatnya untuk lingkungan jadi bersih, tetapi dengan melalui merubah mindset dari masyarakat yang ada gitu. Betul. Ya Pak. Tadi Bapak juga sempat mention kalau dari awal inisiatornya itu Bapak RW, itu alhamdulillahnya Bapak lah yang ditunjuk menjadi ketua dan pengurus inti lainnya. Nah kita pengen tahu nih Pak, terkait struktural dari pengelolaan Bank Sampah Sejahtera Bersama ini gimana itu Pak? Dari awal struktur kita ada 8 bank sampah, 8 pengurus bank sampah yang kita ambil, kita ajak dari masyarakat di lingkungan RW 5. Kebetulan nih di pengurusnya itu banyak laki-laki semua. Kebetulan cuma 2 orang yang pengurusnya perempuan, ibu-ibu. Jadi ada 6 orang bapak-bapak atau yang laki-laki. Dan itu kita bagi di masing-masing koordinator tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang di bagian pemasaran, ada yang di bagian aset, ada yang di bagian pelayanan. Ada 3 divisi gitu. Berarti sudah begitu lengkap ya Pak ya, dari strukturnya, ada pemasaran,
dari aset juga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, berarti Bank Sampah Sejahtera Bersama ini apakah sudah memiliki legalitas tertentu atau sudah bergabung dengan inisiasi tertentu di Kota Padang tentunya Pak? Alhamdulillah legalitas kita dari SK Kelurahan sih Mbak. Baru dari SK Kelurahan, tapi dari SK Kelurahan kita juga udah konfirmasi, udah koordinasi ke pihak DLH Kota Padang. Kita udah terdaftar di DLH Kota Padang, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti sudah termonitor juga ya Pak ya dari Kota Padangnya itu sendiri. Betul, betul. Dari bank sampah kita sendiri ini jenis sampah seperti apa saja nih Pak yang diterima untuk pengelolaan bank sampahnya? Untuk jenis sampah, semua sampah anorganik itu kita terima ya. Karena untuk kategori sampah kan secara garis besarnya itu ada 3, sampah organik, sampah anorganik yang tidak terurai, sama sampah B3. Jadi untuk di Bank Sampah Sejahtera Bersama kita baru fokus ke sampah yang tidak terurai, anorganik. Dan itu ada 7 jenis kategorinya. Jenis sampahnya pertama ada plastik, kertas, ada logam, kaca, ada tekstil, karet, dan minyak jelantah. Ada 7. Berarti kita fokus kepada 7 jenis dari sampah kategori anorganik yang tidak terurai ya Pak? Betul, benar betul. Pak? Oke. Nah, kita tertarik nih Pak. Tentunya pemirsa di rumah itu juga penasaran. Sudah setelah mengetahui jenis sampahnya, tentu mereka pengen tahu nih Pak, gimana sih mekanismenya untuk dapat menjadi nasabah ya Pak di pengelolaan Bank Sampah Sejahtera Bersama ini Pak? Ya, kalau untuk masyarakat yang mau jadi nasabahnya Bank Sampah Sejahtera Bersama, gampang sih, Mbak. Pertama, mereka tinggal bawa fotokopi KTP atau KK, mereka daftar dulu jadi nasabah kita, dan setelah terinput di sistem kita, si nasabah boleh besoknya bawa sampahnya langsung. Dan kebetulan kita sama Bank Sampah Sejahtera Bersama ini salah satu bank sampah yang dibina sama TJSL Pegadaian. Jadi kita merekomendasikan untuk nasabah-nasabah yang telah menjadi nasabah itu menabung di tabungan emas Pegadaian. Gitu. Oke. Nah, dari tadi itu kan kita udah membincangkan nih Pak, jadi kita udah menarik bagaimana sih masyarakat ini bisa nanti mengetahui mekanisme untuk menjadi nasabah dari Bank Sampah Sejahtera Bersama. Nah, dari Bank Sampah Sejahtera Bersama itu sendiri, dalam setiap bulannya itu sudah dapat mengelola berapa rata-rata sampah gitu Pak? Kalau kondisi sekarang dari pertama ya, alhamdulillah kita estimasikan per bulan itu 400 sampai 500 kilo per bulannya. Dan kemarin memang ada beberapa bulan terjadi penurunan, mungkin karena kondisi apa ya, kayak bulan puasa, terus di akhir-akhir tahun masyarakat yang cenderung pergi keluar kota, jadi mereka tidak menyetorkan di waktu-waktu di bulan-bulan tertentu lah. Tapi kalau diambil estimasi per rata per bulannya itu 400 sampai 500 kilo. Cukup banyak juga ya Pak, cukup besar angka sampah yang sudah dikelola oleh Bank Sampah Sejahtera Bersama ini. Yeah. 400 sampai 500 kilo itu bukan angka yang kecil kalau kita lihat dari bentuk sampah gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, dari sampah yang banyak ini Pak, gimana sih Pak Bank Sampah Sejahtera Bersama itu sendiri memproses untuk mengelola dari sampahnya itu sendiri gitu Pak? Kita kebetulan kerjasama sama mitra pengepul. Jadi semua sampah yang kita terima di bank sampah itu per bulannya dijemput sama mitra pengepul. Dan kebetulan Bank Sampah Sejahtera Bersama ini dulu salah satu binaan PT Pegadaian, dan kebetulan ada induknya. Jadi ada bank sampah induk, dan kita dulu awalnya bank sampah unit. Unit dari bank sampah induk nih. Kita apa namanya, dibina secara langsung sama Pegadaian, dan kita dijemput sampahnya sama bank sampah induk tiap bulannya gitu.
Berarti kita sudah bermitra di sini ya Pak ya? Betul. Dengan Pegadaian tadi ya Pak? Binaan. Binaan dari Pegadaian. Pegadaian. Yang dulunya kita menjadikan menjadi unit dan nanti diserahkan kepada induk gitu ya Pak? Iya betul. Pengumpulan induk. Untuk saat sekarang ini Pak, itu berapa sih Pak jumlah nasabah yang sudah regularly itu melakukan pengumpulan sampah kepada Bank Sampah Sejahtera Bersama Pak? Alhamdulillah sampai hari ini kita punya nasabah itu udah 150 orang. Dan itu tidak cuma di satu kelurahan aja. Jadi ada di beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Padang. Jadi sebetulnya Bank Sampah Sejahtera Bersama ini mereka yang pernah jadi nasabah itu enggak semuanya yang misalnya gini, kita punya banyak unit nih, banyak bank sampah yang ada di Kota Padang. Ada di 104 kelurahan atau di 11 kecamatan di Kota Padang. Nasabah masyarakat ini pernah daftar dulu di Bank Sampah Sejahtera Bersama, besoknya mereka pindah ke wilayah lain, ke daerah lain, dan di sana ada bank sampah juga yang satu binaan dengan kita. Mereka tinggal melanjutkan menyetor sampah di tempat yang baru, jadi nggak perlu daftar lagi. Jadi alhamdulillah kita di Padang itu yang di bawah bank sampah binaan PT Pegadaian itu kurang lebih ada 80 bank sampah tersebar di Kota Padang. Cukup banyak juga ternyata ya Pak ya, pengelolaan bank sampah ini 80 ya Pak di bawah PT Binaan Pegadaian tadi. Betul. Ya Pak. Berarti Bank Sampah Sejahtera Bersama ini cukup membantu juga dari segi pendaftarannya, nanti itu juga memudahkan dari masyarakatnya gitu ya Pak ya? Betul, betul, sangat mudah sekali masyarakat. Contoh kayak kemarin di beberapa bulan kemarin sama pihak pemerintah kota mewajibkan seluruh ASN mendaftar jadi nasabah bank sampah. Mereka mendaftar di lokasi tempat kantor mereka, tapi tinggalnya di wilayah tempat tinggal ASN tersebut, di sana ada bank sampah yang satu binaan dengan kita, mereka juga bisa nyetor sampah di situ. Selama data dari si nasabah disampaikan ke bank sampah yang satu binaan dengan kita. Jadi bebas mereka mau nyetor sampahnya mau dekat kantor atau mau dekat rumahnya bisa, yang satu binaan dengan kita gitu. Terbuka sekali berarti sistemnya untuk PT Binaan dari PT Pegadaian ini ya Pak betul, ya. Betul. Nah kita tertarik juga nih Pak membincangkan tentang ini. Nah tadi Bapak juga sudah bilang kita memiliki nasabah yang angkanya lumayan besar, 150 Pak. Karena memang saat ini kepekaan terhadap sampah itu merupakan hal aset yang penting untuk kemajuan kita di masa yang akan datang ya Pak ya. Betul. Gimana sih Pak Bank Sampah Sejahtera Bersama ini dalam hal menarik nih Pak, menarik minat masyarakat sehingga nantinya memutuskan untuk mendaftar menjadi nasabah pada pengelolaan bank sampah ini Pak? Awalnya kita pengurus Bank Sampah Sejahtera Bersama ini kita melakukan edukasi dulu ya. Melakukan edukasi ke masyarakat, membuka wawasan kondisi masalah sampah di Kota Padang itu masalah yang nggak pernah selesai dari dulu, krusial, dan pemerintah Kota Padang selama ini udah melakukan penanganan mengenai sampah di Kota Padang. Ya kondisinya kalau pemerintah kota melakukan penanganan, tapi inti akhirnya bukan mengurangi. Jadi dari bank sampah kita sebetulnya lebih fokus untuk mengurangi volume timbulan sampah tadi, Mbak. Jadi makanya harapannya masyarakat yang selama ini tidak tahu gimana cara memilah sampah, tidak peduli dengan lingkungannya dia, sampah berserakan di depan atau di belakang rumah atau di aliran sungai yang berdampak ke semua masyarakat gitu. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus, ibaratnya memberi pemahaman ke masyarakat pentingnya untuk menjadi memilah sampah dan menjadi nasabah bank sampah gitu. Edukasi secara berkala berarti itu yang sering dilakukan oleh Bank Sampah Sejahtera Bersama ya Pak. Nah selanjutnya ini menarik nih Pak. Tadi kita sudah bincang banyak terkait berapa jumlah nasabah dan bagaimana cara menariknya. Selanjutnya itu Pak,
apa sih Pak kendala yang dirasakan oleh Bank Sampah Sejahtera Bersama sendiri dalam hal menarik atau mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah, Pak? Kalau kendalanya dari kita pertama 3,5 tahun yang lalu mendirikan bank sampah, jadi tepatnya kita kemarin itu launching bank sampahnya di tanggal 12 Maret 2022. Pas waktu beberapa bulan setelah COVID ya, lepas dari COVID lah, pandemi. Kita launching, kita resmikan, kondisinya, kendalanya sampai sekarang, tentu semua yang kita lakukan untuk masyarakat, tidak semuanya masyarakat menerima dengan begitu saja. Ibaratnya dengan perjalanan 3,5 tahun ini, bank sampah kita, kita pernah diteror sama masyarakat, kita pernah diancam sama masyarakat, kita pernah diejek juga sama masyarakat. Ya cukup banyak sih. Dan yang paling fatal itu kebetulan bank sampah kita itu berada di depan aliran sungai, aliran air. Dan kebiasaan masyarakat sekitar yang belum menjadi nasabah bank sampah itu yang suka membuang sampah ke aliran air itu, dan itu menjadi hambatan bagi kita untuk mencegah masyarakat itu untuk buang sampah di aliran air tadi, virus gitu. Jadi dan itu saya rasakan apa ya, masyarakat itu biasanya kalau misalnya kita udah menyampaikan baik-baik ya, biasanya kan besok-besoknya kan mereka nggak mengulangkan lagi, harapannya kayak itu. Cuman masyarakat itu kalau misalnya kita udah tegur kayak gitu, dia nggak menganggap kita siapa-siapa, mereka melakukan lagi besoknya, tetap membuang sampah di aliran sungai dengan berbagai alasan. Sampah yang dibuang itu ya jenis kotoran atau apalah gitu kan. Cuman ya perlakuan mereka itu nggak yang mereka nggak yang kita inginkan lah gitu kan, sesuai dengan aturan yang kebijakan dari Pemko Kota Padang gitu kan, membuang sampah di aliran sungai. Tidak mudah juga ternyata ya Pak dalam merubah perilaku dari masyarakat yang ada di Kota Padang ini terutamanya. Tapi dapat dibuktikan Bank Sampah Sejahtera Bersama ini dari awal launching 2022 setelah COVID tadi ya Pak. Betul. Tetap bertahan hingga sekarang 2025, itu merupakan progres yang baik, sungguh luar biasa ya Pak ya. Nah, dari nasabah sendiri sekarang Pak, setelah mereka melakukan pengumpulan sampah secara berkala tentunya, apa sih Pak manfaat langsung dirasakan oleh nasabah setelah melakukan pengelolaan melalui Bank Sampah Sejahtera Bersama ini Pak? Kalau untuk masyarakat sendiri atau nasabah yang telah menjadi nasabah Bank Sampah Sejahtera Bersama, mereka merasa terbantulah, apalagi masyarakat ini yang nasabah kita itu punya usaha atau UMKM di rumahnya atau di warungnya, sampah-sampah yang mereka hasilkan dari rumah atau dari dari tokonya dia, yang selama ini mereka menganggap itu nggak ada nilainya, nggak ada nilai rupiahnya. Ternyata setelah kita sampaikan ke masyarakat, maka mereka jadi tambah semangat lagi untuk ada manfaatnya. Ibaratnya saya punya nasabah, punya pelaku UMKM jenis kuliner ya, makanan. Iya, itu paling rajin, paling rutin tiap bulan itu nyetor sampahnya ke bank sampah kita. Dan alhamdulillah dari nilai sampah yang terkumpul itu kita tabungkan, kita setorkan ke rekening tabungan emas Pegadaian mereka, dan itu udah sangat terbantu sekali dengan kondisi harga emas yang makin lama makin melonjak naik, ya, Pak. Melonjak naik gitu. Jadi harapan saya masyarakat atau nasabah yang lain yang masih ya setengah-setengah lah gitu, atau masyarakat yang belum menjadi nasabah itu hendaknya mereka juga melakukan hal yang sama dengan nasabah yang telah menerima manfaatnya itu gitu. Selain merawat lingkungan, berarti juga bisa membantu kita dalam segi ekonomi, berarti. Betul. Ya Pak ya, pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera Bersama ini.
Nah, ini menarik nih Pak, kita tilik lagi kepada pembicaraan kita sebelumnya, yaitu terkait edukasi berkala yang dilakukan oleh Bank Sampah Sejahtera Bersama nih Pak. Edukasi seperti apa sih Pak yang diberikan atau melalui platform apa nih Pak, kalau kita boleh tahu lebih lanjut? Kita setiap edukasi itu untuk ke masyarakat itu yang pasti kita menyampaikan kondisi Kota Padang ya. Kota Padang yang sampai hari ini masih statusnya darurat sampah. Rasa empati masyarakat, pedulinya masyarakat dengan sampah masih minim ya. Makanya saya menyampaikan seandainya kondisi sampah yang berserakan atau sampah yang dibuang ke TPS atau sampai ke TPA itu, kalau mereka tidak merubah cara pikirnya untuk ke depan, ya dampak terbesar itu yang terjadi di Kota Padang itu akan ya sangat disayangkan sekali. Ibaratnya kita tidak ada tempat pembuangan sampah yang baru lagi di Kota Padang. Jadi saya berharap masyarakat itu merubah bersama-sama, mengurangi atau memilah sampahnya itu demi TPA kita itu, tempat pembuangan akhir sampah itu bisa berumur panjang. Oke, ini menarik sekali nih Pak. Tapi sebelum itu kita tahan dulu pembicaraan yang ini Pak, karena sungguh menarik, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.